Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini Bu Zia akan membersamai anak-anak untuk belajar kimia. Seperti yang terlihat di layar ya, kita akan belajar mengenai elektrolisis pada electroplating. Make up logam agar awet dan menawan. Nah, ternyata make up tidak hanya bisa dilakukan manusia ya. Logam juga bisa nih kita beri make up. Penasaran seperti apa? Namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga ketika kalian menonton video ini, energinya masih di level 5 ya. Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati alat, logam, atau kendaraan yang ada di sekitar kita. Ternyata banyak ya logam-logam yang mengkilap di sekitar kita, ada di jaket kita sebagai resleting, kemudian ada rantai, ada keran, ada paku, dan lain sebagainya. Nah, alat-alat ini ternyata dilapisi oleh logam yang merupakan hasil atau produk dari electroplating. Nah, tujuannya seperti tadi yang disebut ya, make up. Artinya bisa membuat tampilannya lebih mengkilap, lebih menawan. Nah, coba perhatikan gambar yang di sini. Mobil yang terkelupas ya bagian lapisannya. Beberapa bagian mobil juga bisa dilapisi dengan electroplating. Ternyata jika terkelupas lapisannya, bagian dalam mobil ini tidak terselamatkan ya dari korosi. Jadi electroplating ini selain bisa membuat tampilan logam menjadi lebih menawan, juga bisa membuat logam lebih awet karena bisa mencegah korosi. Nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu memahami konsep elektrolisis pada proses pelapisan logam atau electroplating dengan benar melalui pengamatan diagram sel elektrolisis. Kemudian juga mampu menentukan dengan tepat posisi sebagai katoda dan anoda dalam rangkaian sel elektrolisis berdasarkan data eksperimen. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan sedikit ya mengenai konsep dasar dari elektrolisis ini. Elektrolisis itu merupakan proses penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks. Berbeda dengan sel volta yang mengubah energi kimia menjadi listrik, sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia secara non-spontan, sehingga N0 selnya itu bernilai negatif. Kemudian produk dari reaksi elektrolisis itu bisa diprediksi dari deret elektrokimia. Oksidator terkuat akan direduksi di katoda yang bermuatan negatif, dan reduktor terkuat itu akan dioksidasi di anoda yang bermuatan positif. Konsepnya berkebalikan ya dengan sel volta yang kita pelajari. Nah, komponen apa saja yang ada di proses electroplating yang merupakan sel elektrolisis? Tentunya harus ada sumber arus listrik di dalamnya, kemudian elektrodanya, katoda dan anoda, dan juga larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini sangat penting ya. Ion logam yang digunakan pada larutan elektrolit ini harus sesuai dengan logam yang akan dijadikan sebagai pelapis. Kalau menggunakan ion logam lainnya, bisa jadi ion logam lain ini akan ikut menempel pada logam yang ingin kita lapisi. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk mengamati proses pelapisan garpu ya dengan Ag. Siapa tahu apa itu Ag? Benar sekali, Ag adalah logam perak ya. Di sini adalah diagram sel elektrolisis. Terdapat pergerakan elektron ya di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana logam berpindah dari satu logam ke logam yang lainnya? Bagaimana Ag ini bisa melapisi garpu yang ada di sebelah kanan ini? Masih ingat ya, kita sudah belajar tentang katoda dan anoda. Katoda adalah elektroda yang mengalami reduksi, sedangkan anoda yang mengalami oksidasi. Di antara Ag atau garpu di sini, menurut kalian reaksi reduksi atau oksidasi apa yang terlihat dari gambar ini? Benar sekali, ada reaksi oksidasi dari Ag menjadi Ag plus ya.
Ternyata anoda dari sel elektrolisis ini adalah Ag. Ag ini akan teroksidasi menjadi Ag+, kemudian juga dihasilkan elektron ya. Makanya elektron di situ akan berjalan dari anoda ke katoda. Sumber listrik yang kita gunakan ini akan memaksa ion Ag+ yang ada di dalam larutan elektrolit ini untuk melekat atau mendekati kutub negatif, yaitu yang ada di katoda. Setelah itu terjadi reaksi reduksi. Jadi Ag+ akan berubah menjadi Ag. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok berdua dengan teman sebangku kalian untuk menjawab permasalahan yang ada di LKS ini. Silahkan bisa memindai kode QR untuk mengakses LKS-nya ya di sebelah kiri. Untuk bagian pertama, Ibu ingin kalian mengidentifikasi katoda dan anoda berdasarkan gambarnya, kemudian jelaskan proses yang terjadi pada sel elektrolisis ini menggunakan bahasa kalian. Di bagian kedua, Ibu ingin kalian memecahkan permasalahan dari Zeni yang sedang melakukan eksperimen. Kalian bisa menentukan logam, katoda, dan anoda yang tepat untuk eksperimen tersebut beserta reaksinya. Dan yang di bagian bawah ini bisa kalian lengkapi sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari mengenai sel elektrolisis pada electroplating. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dan menyampaikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita. Kita sudah belajar mengenai electroplating yang merupakan proses pelapisan logam menggunakan arus listrik untuk tujuan estetika dan juga perlindungan dari korosi. Konsep yang mendasari electroplating ini adalah elektrolisis karena menggunakan sel elektrolisis di mana benda yang akan disepuh ditempatkan di katoda, yaitu kutub negatif, dan logam pelapis di anoda yang merupakan kutub positif. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis sel elektrolisis dan aturan yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Silahkan pindai kode QR untuk refleksi pembelajarannya dan menjawab sejujur-jujurnya berkaitan dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pahami dan tidak pahami dari materi pembelajaran ini. Refleksi ini juga membantu Ibu untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu tutup materi kimia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.